Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadaratal muhtaramin jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam rahimakumullah. Monggo tumrap kula lan panjenengan kita semuanya selalu dan selalu memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Ibu bapak yang dirahmati Allah, telah hadir di tengah-tengah kami narasumber kita Ustaz Zainuddin Al-Hafiz dari Pondok Pesantren Al-Hisamiyah Pakuncen Semarang, yang nanti akan menyampaikan tentang kajian fikih. Dan kepada Bapak Ibu yang tidak bisa mendengarkan langsung, bisa melihat lewat channel YouTube Ustadz Fikih Channel atau kajian subuh Masjid Baitul Salam. Oleh karena itu, waktu sampai 1 jam ke depan kami aturkan kepada Ustadz Zainuddin Al-Hafiz. Monggo wedal kami aturkan. Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pagi ini banyak memberikan nikmat kepada kita. Kita diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesehatan itu seperti mahkota. As-sihah kat-taj. Kesehatan itu seperti mahkota yang Allah berikan kepada seorang yang tidak bisa melihatnya. Siapa yang melihatnya? Adalah orang-orang yang sakit melihat mahkota orang-orang yang sehat. Jadi kita ini setiap hari mempunyai mahkota, namun tidak bisa melihat. Kadang-kadang kita diberikan mahkota ini tidak merasa. Diberikan kesehatan yang luar biasa ini tidak merasa, padahal mendapatkan mahkota. Siapa yang melihat? Orang yang sakit. Orang yang sakit melihat orang yang sehat. Masya Allah, Bapak Ibu, engkau mendapatkan mahkota, engkau mendapatkan kesehatan. Saya ini loh sakit. Engkau harus bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau harus menggunakan kesehatan itu untuk taat kepada Allah. Minimal kita iqrar berlisan, mengucapkan tahmid biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau, insan pilihan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi ini kita berjumpa lagi untuk sekian kali tidak berangkat karena ada uzur. Jadi kita meneruskan pengajian kita dalam masih bab sholat, bab sholat. Karena sholat ini adalah amalan yang luar biasa pentingnya. Bahkan samping pentingnya itu sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala panggil langsung kekasihnya, yaitu yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui malaikat Jibril yang mengantar malaikat Jibril, namun perintah-perintah selain sholat cukup malaikat Jibril membawa wahyu, menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Namun sholat ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala panggil yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Isra Mi'raj. Ini pentingnya sholat. Maka kita perbaiki sholat kita. Kita belajar untuk mendirikan sholat, melaksanakan sholat dengan tuntunan ajaran oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah diajarkan kepada sahabat. Sahabat diajarkan kepada tabi'in, tabi'in diajarkan oleh
tabi'in ini diajarkan kepada para ulama-ulama madhab. Ulama madhab itu tabi'in. Ada yang tabi'in juga. Kemudian ulama madhab ajarkan kepada ulama-ulama khalaf sampai ulama salaf, sampailah ajaran beliau sampai kita hari ini. Dulu sudah saya sampaikan tentang rukun-rukun sholat, namun secara mujmal ya, belum terperinci. Mungkin diulangi lagi tidak apa-apa, karena sifatnya manusia itu lupa. Ya, sifat manusia apa? Lupa. Apalagi afatul ilm an-nisyan. Penyakitnya ilmu itu lupa. Nggih. Bapak Ibu ngaji terus lupa terus. Nah, kadang-kadang baru diajarkan keluar dari masjid itu sudah lupa. Tadi ngajinya apa enggak tahu. Nah, enggak tahu. Ibu-ibu pengajian, ibu-ibu diajarkan oleh ustadz, oleh kiai, ngajinya apa Bu? Ditanya oleh bapaknya, lupa. Nah, itu memang afatul ilm an-nisyan. Ya, afatnya ilmu itu lupa. Makanya sering kita ulang-ulang kembali tentang ilmu-ilmu agama ini. Ilmu yang sangat penting membawa kita kebahagiaan dunia sampai akhirat. Insyaallah kita akan teruskan dalam bab arkanus shalah. Dulu sudah saya sampaikan tentang rukun sholat. Itu ada rukun qauliyah, ada fi'liyah, ada ma'nawiyah, ada qalbiyah. Kita perinci satu-satu tentang rukun-rukun ini. Ya, dari rukun yang pertama kali, rukun qalbiyah. Rukun qalbiyah itu satu, yaitu hanya niat saja. Rukun hati, amalnya niat di dalam hati. Kalau talafut biha, melafatkan itu niat, itu sunnah. Talafut biha sunnah, melafatkan niat itu sunnah. Panjenengan baca usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu ashri, itu sunnah. Yang wajib di dalam hati, kapan itu meniatkan sholat itu? Ketika takbiratul ihram. Jadi ketika masuk rukun yang kedua, takbiratul ihram, disitulah kita harus muqaranah, membersamakan niat kita di dalam takbiratul ihram itu. Apa yang wajib kita niatkan itu adalah niat sholat fardu atau sunnah. Kemudian sholat, bentuk sholat itu duhur, asar, ya kalau sunnah duha atau witir. Kemudian yang ketiga yang wajib diniatkan adalah panjenengan makmum atau sendiri atau imam. Yang jelas makmum. Makmum ini wajib untuk niat jamaah, niat iktidak atau makmuman harus dilafatkan atau ditakyinkan di dalam hati. Panjenengan kasih contoh sholat duhur, usolli fardhu duhri arba'a rakaat, panjang arba'a rakaat, 4 rakaat menghadap kiblat. Karena Allah itu sunnah yang wajib itu panjenengan sholat apa? Fardu atau sunnah? Fardu. Duhur, asar, maghrib, duhur Gusti, duhur. Usolli fardhu duhur. Makmum atau sendiri. Nah, itu harus ditakyinkan. Minimal 3 ini. Ya, karena 3 ini wajib di dalam menakyinkan niat kita ke dalam hati. Sholli fardhu duhri, sholli fardu sudah, duhri sudah, makmumai ta'ala. Itu sudah cukup. Ketika Allahu Akbar di dalam hati, saya niat sholat duhur, nah, sholat fardu duhur ya, sholat fardu duhur, makmum karena Allah Akbar. Sudah di dalam lafaz Allahu Akbar itu harus di dalam hati kita ada niat. Kalau selesai Allahu Akbar baru niat,
maka tidak sah sholatnya. Selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hati saya sholat fardu duhur, tidak sah. Seharusnya ketika melafalkan Allahu Akbar, ketika akbar sudah selesai niatnya. Ada ulama yang membolehkan, termasuk Imam Ghazali, ya Imam Nawawi, niatnya itu sebelum takbir, tidak ada pisah antara niat dan takbir. Dalam hati, ya Allah saya niat fardu duhur makmum karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, dalam hati itu, ya dalam hati itu saya niat fardu duhur. Kalau sebenarnya tambah sunah-sunah aja juga boleh, 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Itu Imam Nawawi, Imam Ghazali membolehkan, boleh. Kalau mazhab Syafi'i yang asli itu panjenengan niatnya ketika Allahu Akbar, di dalam hati itu niat Allahu Akbar dalam hati. Nah tadi melafatkan usolli fardhu duhri itu sunnah saja, panjenengan tidak melafatkan usolli tidak apa-apa. Yang wajib dalam hati itu loh, panjenengan niat ya Allah saya sholat fardu atau sunnah panjenengan, fardu duhur atau asar, duhur Gusti, makmum atau tidak makmum, atau sendirian atau imam, itu harus ditakyinkan. Ada yang tanya apabila lupa tidak niat makmum bagaimana? Khusus panjenengan niat untuk makmum atau imam itu boleh setelah takbir, bahkan di tengah-tengah sholat boleh, ya. Panjenengan contoh sholat duhur, usolli fardu duhri sudah ya, Allah, kok saya berjamaah kok gak niat makmum, langsung dalam hati ya Allah saya niat makmum, itu sah. Tapi panjenengan kok tidak mau niat makmum, padahal sholatnya itu berjamaah, ikut takbir, ikut ruku, ikut geraknya makmum imam, panjenengan tidak niat makmum, itu tidak sah. Tidak sah bagaimana? Sholat panjenengan ya kayak mainan, kayak dolanan. Loh, lah panjenengan mau wong makmum gak niat makmum, panjenengan jungkil-jungkil ikut gerakannya imam tapi tidak niat makmum, itu tidak boleh. Harus melafatkan makmum, wajib. Terus kalau imam, apa wajib harus melafatkan imam? Kalau imam niat imam itu hanya sunnah. Imam lupa tidak melafatkan imaman dalam hati, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh, lupa. Apalagi sholat sunnah, sholat witir, sholat raweh, itu tetap sah. Kecuali ketika menjadi imam sholat Jum'ah, ketika menjadi imam sholat yang nazar jamaah, ya, itu wajib untuk mentakyinkan imam khusus, ya, sholat Jum'ah dan sholat jamaah yang nazar, itu wajib imam harus niat menjadi imam. Apabila tidak menjadi imam sholat Jum'ah tidak niat imam, ini tidak sah. Kalau tidak sah, satu masjid tanggung jawab imam, Masya Allah, satu jamaah sholat Jum'ah dosanya ditanggung siapa? Imam. Hati-hati jadi imam sholat Jum'ah ini. Nah, kalau sholat duhur, asar, maghrib, sholat fardu, sholat tarawih lupa tidak menjadi imam tidak apa-apa, enak aman, enak, cuma tidak mendapatkan pahala jamaah. Beda dengan makmum. Kalau makmum itu wajib harus takyin menjadi makmuman, ya Bapak Ibu panjenengan kalau sholat berjamaah di masjid atau di musola, panjenengan harus meniatkan menjadi makmum. Kalau panjenengan tidak niat makmum tidak sah, begitu. Sudah, itu dalam bab niat. Mungkin keterangannya banyak tentang niat ini. Yang jelas panjenengan niat yang wajib dilafatkan dalam hati, ditakyinkan, itu satu, sholat fardu atau sunnah. Niat usolli fardu duhri atau usolli sunnah, ya, sunnah qobliyah duhri, ya, sunnah atau fardu, itu harus ditakyinkan. Kemudian bentuknya sholat
Itu sholat apa? Duhur, asar, maghrib. Kalau sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, atau sholat witir, atau sholat duha, atau sholat tarawih, itu harus ditakyinkan. Bentuknya apa? Sholat. Yang ketiga, ini tiga ini yang wajib-wajib ini. Itu panjenengan makmum atau imam, makmum atau sholat sendirian. Nah begitu. Kalau masalah panjenengan arba rakaat, 4 rakaat menghadap kiblat, karena Allah Ta'ala itu melafazkan itu tidak juga tidak apa-apa, karena sunnah saja, okay? Sudah. Kemudian masuk kepada rukun tadi, ketika niat harus takbiratul ihram bersama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu lafadznya apa? Harus jelas Allahu Akbar. Tidak boleh diganti-ganti Allahu Samad, nggak boleh. Ya, harus bahasa Arab, ada syarat-syaratnya. Harus tartib fiha, tartib Allahu Akbar, nggak boleh Akbarullah, nggak boleh. Harus dengan bahasa apa? Arab. Kalau tidak bisa, belajar untuk melafadzkan takbir. Lafadznya harus persis, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh hanya panjang Allahu Akbar, nggak boleh. Kalau Allah artinya apakah ada Allah? Nah, itu malah artinya beda. Allahu Akbar. Bar itu artinya beduk. Apa? Beduk tahu? Ada beduk ya? Allah beduk. Karena akbar nggak boleh, harusnya akbar. Betul, Allahu Akbar. Gak boleh, kan ada yang orang kalau takbir banyak panjang. Allahu Akbar, Akbar, gak boleh ya. Nah, ini harus kita koreksi Pak. Kita koreksi, semoga benar bacaan kita ya. Semoga kalau bacaan kita ini benar diterima oleh Allah. Amin Allahumma. Itu takbir Pak. Ada syarat-syarat itu ya. Harus hurufnya betul, hurufnya tidak boleh diganti-ganti atau diganti wawu. Allahu Akbar, Akbar gak boleh, Akbar. Allahu Akbar, tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh ya. Ini hurufnya harus jelas-jelas bisa diartikan dengan arti Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Basa Jawa Allah ingkang Maha Agung. Nah, Agung, Maha Agung. Tidak boleh jangan walaupun orang Jawa, orang Indonesia diganti bahasa Indonesia, bahasa Jawa tidak boleh. Kan sama saja, yang penting kan sholat itu zikir, ya gak boleh, diakal-akal gak boleh. Pokoknya ibadah kita ini ikut ajaran yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh Allah Maha Besar, gak boleh. Ya, gak boleh. Bisa-bisa nanti adanya begitu, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah ini payah, ini Masjid Baitul Salam ada aliran baru itu, nah begitu. Jadi tidak boleh, harus bahasa Arab. Sudah. Kemudian rukun yang ketiga ya, satu tadi niat, kedua takbiratul ihram, yang ketiga al-qiyam alal qadir fil fardhi. Rukun yang ketiga dalam sholat adalah berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Bagi yang mampu, maka tidak wajib berdiri bagi sholat sunnah. Panjenengan sholat sunnah terus duduk boleh? Boleh. Tapi kalau sholat fardu kok duduk, panjenengan sehat, seger meger-meger, tidak sah. Kalau sholat sunnah boleh. Wah, rodok males sholat sunnah, qobliyah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud ngantuk-ngantuk, duduk boleh? Boleh. Duduk boleh. Namun, lah katanya, panjenengan apabila sehat kok sholat sunnah dengan duduk, itu pahalanya separuh dari sholat orang yang berdiri. Pahalanya apa? Separuh. Sah, tetap sah, cuma pahalanya separuh. Wow, daripada separuh nisful ajri, separuh pahala, ya berdiri saja. Ya makanya berdiri. Itu kalau sholat sunnah memang boleh duduk, walaupun sehat boleh. Cuma pahalanya nisful ajri, separuh pahala. Separuh pahala. Kalau sholat fardu
Tidak boleh panjenengan sholat dengan duduk kecuali sakit. Nah, kecuali sakit. Kalau sakit itu masya Allah diberikan kemudahan oleh Allah. Karena pentingnya itu sholat. Tidak bisa berdiri, panjenengan sholatnya boleh dengan duduk. Duduk yang bagaimana? Duduk orang seperti sholat orang duduk iftiros. Iftiros itu apa? Kakinya satu dibuat apa? Dibuat lemek. Tahiyat awal tapi ini ya gini. Tahiyat awal ya. Nah, ini begitu. Oh nggak bisa, duduknya nggak bisa. Wah itu kakinya kok bengkak kok. Oh kalau gitu ya duduk tawaruk ini. Tahiyat akhir. Oh nggak bisa juga. Ya sudah duduk dengan silo. Nah, silo. Wah silo begini. Dengan sandar mudah apa? Tidak bisa. Dan silo nggak bisa. Ya sudah ittija dengan tidur miring. Tidur miringnya caranya itu di dalam jamil aiman, yaitu lambung yang kanan, posisinya begini. Menghadapnya bagaimana? Seperti orang meninggal dunia, ya ini kepalanya di utara, kakinya di selatan, miring. Jadi gini. Ya miring tidak? Ini. Ya, jadi kepalanya menghadap kiblat tetap, menghadap kiblat. Miring gitu. Nah, kalau miring tidak bisa bagaimana? Mutojen nggak bisa. Ya sudah, wa in ajaza shalla mustalqiyan ala qafahu. Dengan melumah apa itu? Melumah bahasanya apa? Terlentang ala qafahu di atas ya, sudah. Atang-atang. Nah, kalau atang-atang bagaimana caranya? Kepalanya di barat atau di timur? Kepalanya itu di timur, kakinya yang di barat. Ya, kakinya di barat. Atau kakinya di menghadap kiblat maksudnya. Nah, jadi terus bagaimana? Diganjal bantal di lehernya tuh. Jadi agak ini. Ya kakinya begitu, lantang cuma gini saya buge, gini terus ini ya kayak gini lah, kayak di rumah sakit ada segala itu. Sholatnya begitu menghadap kiblat, wajahnya menghadap kiblat, masih begitu. Karena miring tidak bisa, mungkin impus sakit semua deh, masya Allah tidak bisa lah. Ya mustaqiyan ala qafah. Kemudian wa yumi'u bi ra'sihi inda ruku'ihi wa sujudihi. Ketika panjenengan sholatnya tiduran seperti itu, isyarah ketika ruku dengan kepalanya, sujud juga dengan kepalanya, dan sujudnya adnya mirukuhi, sujudnya lebih rendah, lebih pendek, rendah daripada rukuknya. Kalau ruku ya begini, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, sujudnya agak miring lagi, Allahu Akbar, agak dingkluk lagi. Nah itu cara sholat bagi orang yang tidak bisa berdiri, duduk tidak bisa, ya dengan turun miring, orang Jawa katakan. Turun miring juga gak bisa dengan terlentang. Terlentang fa in ajaza au ma'a bi asfanihi. Apabila dengan terlentang tidak bisa au ma'a bi asfanihi, maka dia tetap sholat dengan apa? Dengan kedip-kedip matanya. Ketika berdiri melek, Allahu Akbar, baca Fatihah. Ketika ruku merem gitu. Itidal melek lagi, sujud merem gitu. Jadi dengan ini kedipan matanya ini tetap sholat. Masya Allah. Fa'in ajaza ajur akan sholat al qalbihi. Nah dengan kedip-kedip saja juga bisa. Mungkin matanya itu sudah diimpus, tapi masih sadar bicara dengan anaknya. Dia itu bahasanya merem terus, terpejam terus, tidak bisa melihat. Wah sudah parah, tapi bisa bicara, masih punya akal, mendengar adzan, paham tentang waktu sholat, tetap wajib sholat. Dengan apa? Ala qalbihi, dalam hatinya. Bilang, Pak, Bu, sholat dalam hatinya. Dia membayangkan orang
Sholat ketika berdiri, bayangkan ketika ruku, bayangkan ketika itidal, bayangkan ketika sujud. Isyarah dengan apa? Hatinya tetap sholat baca Fatihah, hatinya baca, ya begitu. Dengan hatinya sudah gak bisa disolati, gak bisa semua, sudah gak bisa itu kan berarti hatinya kan sudah gak sadar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah, ini pentingnya sholat. Pentingnya apa? Sholat. Masya Allah, makanya kita pahami tentang bab sholat ini. Karena yang dihisab besok ketika panjenengan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena semua ini pasti menghadap, pasti sowan, pasti meninggal dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan, pasti itu. Lah, apa yang dihisab oleh Allah? Bapak-bapak, sholat. Kalau sholatnya, masya Allah lengkap ini, masya Allah jamaah itu salam lengkap sholatnya. Sudah, masuk surga bigor hisab tanpa hisab. Allahumma amin. Loh, sholatnya bolong-bolong. Oh, sholatnya mingguan setiap Jumat tok. Walah. Loh, bagaimana ini ya ini wah. Loh, tapi dia ini ahli sedekah, ini haji 10 kali, umrohnya tiap tahun. Masya Allah. Sholatnya nggak beres. Sudah masuk neraka bigor hisab. Naudzubillah min dzalik. Karena sholat utama. Masya Allah. Makanya kalau kita ini mencari menantu, Pak, Bu, cari anak itu karena muslim ya. Ini saya bahasan orang muslim, orang Islam. Tanya ahli sholat enggak? Kalau sholat, masya Allah, dia dipek mantu aja. Kenapa? Karena dia ini ditugasi oleh Allah amanah, menjaga perintah Allah amanah. Apalagi menjaga putri atau putra panjenengan, ya amanah itu. Insya Allah. Kalau dia kasih amanah sholat saja tidak mau, masya Allah. Nah ini bagaimana? Badan sholat ini tidak bisa ditinggalkan. Bahkan tadi nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan tiduran tidak bisa dengan isyarah dengan apa kepalanya, tidak bisa dengan kedipan mata, tidak bisa dengan hatinya. Nah itu kan pentingnya itu sholat. Coba kalau badan puasa, oh nggak kuat ya sudah. Kalau sudah nggak kuat orang tua difidyai saja, boleh. Nggak bisa haji tidak apa-apa, nggak mampu kan begitu. Tidak bisa umroh tidak apa-apa. Tidak bisa sedekah kan nggak punya, nggak apa-apa. Tapi masalah sholat semua bisa. Semua bisa. Terus sholat yang bagus supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima karena belum lengkap ilmunya, sudah panjenengan sholatnya berjamaah di masjid atau di musola, di mana ada adzan dikumandangkan berangkat situ. Insya Allah sholat panjenengan diterima oleh Allah. Amin Allahumma. Tapi dengan belajar terus, tidak cukup dengan ikut-ikutan saja, tidak boleh. Panjenengan harus belajar. Kok belajar kok belum paham-paham, tidak apa-apa, berangkat sholat berjamaah. Karena pentingnya sholat jamaah bagi Nabi Agung Muhammad SAW sejak mendapatkan perintah sholat sampai wafat beliau tidak pernah sholat sendirian. Sholat fardu nih maksudnya. Sholat beliau selalu berjamaah. Bahkan ketika perang, ketika apa? Perang, baginda Nabi tetap berjamaah. Perang loh, musuh di hadapan. Baginda Nabi bagi dua sop. Namanya nanti bab sholatul khauf. Nanti bab apa? Sholat khauf. Sholat dalam keadaan genting, takut. Itu tetap dibagi baginda Nabi. Yang sop pertama berdiri, yang kedua takbirnya nanti juga bersamaan. Ketika sop pertama nanti ruku, yang kedua nunggu. Ketika sujud selesai berdiri lagi, baru sop kedua ruku sujud ikut lagi, begitu. Nanti ada caranya. Itu pentingnya sholat berjamaah. Bahkan dalam keadaan perang masih tetap berjamaah. Bahkan ketika sakit pun baginda Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW tetap berjamaah. Luar biasa, luar biasa. Maka sahabat-sahabat baginda Nabi selama hidupnya ada yang selama diperintahkan sholat tidak pernah sholat sendirian, berjamaah terus. Ada yang 40 tahun tidak pernah meninggalkan takbiratul ula. Ya, ini luar biasa lagi. Takbiratul ula saja tidak pernah ketinggalan. Kalau kita kan masbuk langganan. Masbuk itu apa? Sholatnya terlambat ya, tidak apa-apalah. Yang penting berjamaah. Alhamdulillah. Tidak pada tidak kan begitu. Masya Allah. Tapi jangan langganan. Masbuk kok langganan. Belum komat ya. Jangan datangi komat. Sholatnya imamnya cepet ya, dina terlambat ya. Wah begitu. Sholatnya salah imamnya cepet, kon suwi-suwi. Lha kowe gremengi, bingung.
imam mau cepet gremengi, lambat suwe suwe gremengi, wah payah. Enaknya bagaimana ini gitu. Iya. Jadi kalau panjenengan mau nggak masbuk ya berangkatnya ketika adzan sudah berangkat, ya. Masya Allah. Itu nanti orang ketika di surga malaikat tuh heran mungkin. Wajah ini umat baginda Nabi masuk surga itu seperti ada yang matahari. Ini dalam hadis yang sahih. Malaikat tanya, hei, apakah engkau itu para nabi? Enggak. Apakah para rasul, para sahabat Nabi? Enggak. Loh, engkau itu siapa? Wajah engkau seperti matahari. Masya Allah. Oh, saya umat baginda Nabi. Amalanmu apa? Saya itu sebelum ada adzan sudah berwudu. Sebelum adzan sudah apa? Berwudu, berangkat untuk sholat berjamaah. Masya Allah rombongan ini. Kemudian rombongan kedua, wajahnya seperti bulan purnama. Malaikat heran, bercahaya kayak ini, Masya Allah. Ini rombongan umat baginda Nabi. Ya Allah, loh, kok engkau apa? Engkau itu Nabi atau siapa? Enggak, saya umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kok wajah engkau seperti purnama? Apa amalanmu? Oh, amalan saya itu ketika mendengar adzan saya cepat-cepat ambil air wudhu dari rumahku. Dari mana? Rumahku. Oh, masya Allah, masya Allah. Oh ya sudah, fadkhuluha bisalamnya, masuk. Ayo masuk. Rombongan Masjid Baitul Salam masuk semua surga. Allahumma amin. Tadi apa tadi amalnya? Ketika adzan sudah berwudu. Kalau tidak, ketika adzan cepat-cepat ambil air wudu. Begitu. Kemudian rombongan seperti bintang-bintang masuk surga. Malaikat ditanya, loh, wajahmu bercahaya seperti bintang-bintang. Apa amalanmu? Oh, saya ini tidak pernah tertinggal takbiratul ula dengan imam. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ula dengan imam. Ketika imam sudah takbir, saya sudah di masjid, saya ikut takbiratul ula. Tidak pernah tertinggal. Masya Allah, itu amalan orang-orang yang mendapatkan jaminan masuk surga ini bighairi hisab. Makanya kita jangan santai-santai, apalagi nanti kalau ada yang umroh ini ya, Masjidil Haram itu Masya Allah jauhnya luar biasa. Panjenengan adzan kok berangkat dari hotel ya terlambat. Adzan padahal itu adzan dengan iqamah pendek. Panjenengan kok hotelnya apalagi jauh, wah terlambat. Jadi bagaimana? Ya sebelum adzan sudah berangkat kan begitu. Masya Allah jauh-jauh dari Indonesia di sana tidur, apalagi sholatnya di hotel saja. Loh, kalau mau tidur saja jangan ke Mekah Madinah, tidur saja di rumah kan gitu. Jauh-jauh kok malah apa tidur di hotel? Sholatnya di mana? Di hotel. Kecuali sakit. Kecuali apa? Sakit, ya beda. Makanya ketika panjenengan masuk ke Haramain, ke Makkah atau Madinah, awal doa, ya Allah berikan kesehatan dan kekuatan kepadaku ya Allah untuk istiqomah ibadah utama, minta kesehatan. Kesehatan tadi seperti apa? Mahkota, begitu. Kesehatan dulu dan ampuni dosa-dosaku ya Allah. Sudah, panjenengan nanti diberi kesehatan, diberi istiqomah, berangkat bisa ibadah di situ. Kemudian rukun yang keempat, sudah saya sampai 4 saja, ini sudah lama nanti. Rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi tadi mulai rukun qalbiyah, rukun arkannya, rukun fi'liyah, rukun apa? Fi'liyah, rukun qauliyah. Itu jadi satu. Yang qalbiyah itu niat, rukun qauliyah itu berupa takbiratul ihram, kemudian berdiri itu rukun fi'liyah, rukun pekerjaan, kemudian rukun qauliyah lagi, rukun yang diucapkan lagi, yaitu baca Fatihah. Yang keempat, qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah. Mungkin kemarin sudah saya singgung, ini diulangi lagi karena pentingnya, karena saudara-saudara kita ini tentang rukun qauliyah ini sering dilupakan, bahwa ada tertib di situ, tertib untuk rukun qauliyah, mulai dari takbiratul ihram dan surat Al-Fatihah dan tahiyat. Yakni harus apa? Mualah. Mualah itu apa, Pak? Panjenengan baca Fatihah itu harus berturut-turut. Idza fasala bain ayatiha ziyadata ala syartatin
tanafus. Ketika orang itu memisah ayat satu dengan ayat satu yang lain hanya dengan nafas, tidak boleh dipisah dengan apa-apa. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, ambil nafas. Alhamdulillahirrabbilalamin, ambil nafas. Tidak boleh dipisah. Bismillahirrahmanirrahim, lama sekali. Apa ya? Dengan daim-daim, enggak boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin, minum teh dulu. Minum teh dulu. Enggak boleh berarti. Enggak boleh. Oh, ini jatuh enggak boleh. Enggak boleh. Pisah dengan minum teh enggak boleh. Apalagi dengan yang lain. Tetapi kan kita sholat enggak ada yang tahu. Iya, enggak ada yang tahu hubungan engkau dengan siapa? Allah. Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, pisah lagi, tolak-tolak. Insyaallah masakan sudah matang atau belum? Enggak boleh. Nah ini. Ya. Kemudian panjenengan harus bacanya Fatihah ini tadi mualah berurutan. Enggak boleh dipisah. Boleh dipisah hanya dengan lafaz amin dan doa rahmat. Contoh, panjenengan baca Fatihah, di tengah-tengah baca Fatihah itu panjenengan kan berjamaah, imam sudah waladhdallin, kita kan sebagai makmum sunnah baca apa? Amin. Boleh kita pisah hanya amin itu tok, teruskan lagi bacaan panjenengan. Itu terjadi ketika sholat tarawih. Biasanya sholat tarawih ya, sholat tarawih kan kita tidak boleh baca Fatihah mendahului imam. Harusnya apa? Setelah imam. Yang afdol bacanya Fatihah setelah amin bersama imam. Wah, kalau amin baru kita baca Fatihah, makmumnya nanti terlambat. Imamnya bacanya suratnya itu sangat singkat kok. Tidak apa? Wadhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Subhanallah hamidah. Ketika Baqarah 5 tok. Lalu bagaimana baca Fatihahnya? Baca Fatihah panjenengan ketika imam baca Fatihah dapat satu ayat atau dua ayat, panjenengan nyusul baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, panjenengan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika imam sudah waladhdallin, panjenengan belum selesai Fatihahnya, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca dipisah dengan amin. Itu boleh, bahkan afdol. Ya. Karena apa? Amin bersama imam itu menggugurkan dosa-dosa kita. Waladhdallin, amin. Teruskan lagi. Iya kan? Ini suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi harus berurutan, tidak boleh dipisah. Boleh dipisah hanya baca amin bersama apa? Imam. Nah, itu tertib di dalam baca Fatihah. Dan tidak boleh dikurangi hurufnya atau harokatnya, tidak boleh. Lahan juga gak boleh. Lahan itu ya tidak cetau bacane. Cuma alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, enggak boleh. Kalau alhamdu itu puji. Ya, kalau alhamdu itu apa? Kamdu itu kotoran air mata itu. Kotoran mata itu apa? Lelek itu. Masya alhamdulillah, enggak boleh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh mengurangi tasdidnya. Rabbil alamin harus rabbil alamin. Tidak boleh rabbil alamin. Rabbil alamin ada tasdidnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tasdidnya enggak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim, enggak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada tasdidnya. Tidak boleh mengurangi, Pak. Kalau mengurangi tasdid, kurangi huruf, tidak sah. Ar-Rahmanir-Rahim, karena ada rukun ini wajib dibaca, baik imam atau makmum. Begitu, tidak boleh mengurangi harokat, apalagi huruf. Harokat tidak boleh, baik tasdidnya tidak boleh. Harus jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka, enggak boleh. Harus iyyaka, ada tasdidnya, yaknya. Iyyaka, kepada engkau na'budu kami nyembah. Ya, iyyaka kepada engkau. Kepada engkau nasta'inu
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami minta pertolongan. Tidak boleh dikurangi tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suaranya bagus tapi salah. Kalau iyyaka bahaya, Pak. Iyyaka artinya matahari. Matahari kami menyembah, matahari kami minta pertolongan. Aduh, malah jadi musyrik. Jadi harus betul-betul baca itu Fatihah dengan lafadz yang betul. Nah, mungkin nanti sebelum kita bubar baca Fatihah, ikuti saya bersama-sama. Siap nggih? Nah, supaya nanti ada sanad yang benar, panjenengan baca Fatihahnya benar. Begitu. Dan bacanya ini baik sholat jahriyah atau sholat yang tidak ada suaranya, sir. Jangan sholat kalau jahriyah dibagus-bagusan. Tapi kalau sholat sendirian cepet umum. Fatihah piye? Walah dolin tok. Harus apa, Pak? Harus dibaca dengan tertib. Ini syarat tertib Fatihah. Kemudian syaratnya lagi, Pak. Syaratnya itu harus ayyusmi'a sautahu ala nafsihi. Harus mendengarkan suaranya itu. Suaranya itu harus didengar oleh dirinya sendiri. Jadi sholat kalau baca Fatihah suaranya kita dengar minimal diri sendiri kita. Untuk bagi yang normal ya, bagi yang nusew yang telinganya error ini tidak dibahas. Yang normal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam diri kita yang mendengar bacaan kita. Nah, minimal begitu. Itu khusus rukun qauliyah. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir ya Pak ya, dan sholat dan salam pertama itu harus mendengarkan Pak. Kita ini mendengar bagi yang normal, ini fikih itu yang normal ya, ini harus didengarkan oleh diri sendiri. Ayyusmi'a sautahu. Maka kalau tidak didengarkan ini seperti bacaan sunnah berarti. Kalau panjenengan baca surat-suratan, baca doa ruku, doa sujud, doa i'tidal, tidak ada suara tidak apa-apa. Tidak apa-apa Pak. Umi tok nggak apa-apa. Coba baca Fatihah itu harus didengarkan, harus didengarkan diri sendiri. Karena rukun qauli. Pokoknya rukun qauli ingat-ingat itu panjenengan minimal diri kita ini mendengar. Ketika takbir, Allah dalam hati Allah saniat fardu apa? Surah fardu maghrib atau isya atau subuh. Allah Akbar dalam hati Pak. Lafadznya Allah Akbar dengar kita. Kemudian baca Fatihah. Itu harus dengar. Kalau baca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa iftitah tidak ada suaranya tidak apa-apa. Doa sujud tidak ada suara. Kalau takbir mau ruku, takbir mau i'tidal enggak ada suaranya enggak apa-apa. Tapi takbiratul ihram itu wajib panjenengan Bapak untuk mendengar suara panjenengan sendiri. Untuk diri sendiri Pak ya. Kalau imam sunnah didengar oleh makmum. Jangan imam kok suaranya seperti makmum. Allahu Akbar. Ini makmum bingung ini wis takbir kok hurung ini. Imam ya nah yang benar dibenger ya. Jadi ya nah tidak apa ya. Masya Allah. Jadi kalau imam sunnah dikeraskan. Khusus apa Pak? Rukun qauliyah ini dikeraskan. Ketika berdiri ya takbiratul ihram, Fatihah, surat-suratan, surat jahriyah lah yang dikeraskan. Itu imam. Ada syarat-syarat sendiri ya untuk imam. Ada makmum, ada syaratnya sendiri. Ini nanti bab jamaah. Belum ini bab sholat panjang sekali Pak ya. Ini belum bab jamaah dereng ini. Ini baru apa Pak? Baru rukun-rukun saja. Belum nanti sunahnya, belum batalnya barang. Wah, makruhnya, masya Allah panjang sekali. Mungkin itu dalam rukun saya 4 dulu. Nanti terus ada lagi Pak rukun nanti ruku ya, rukun khamis ruku. Caranya ruku bagaimana? Begitu sebelum nanti ada tanya jawab, saya baca Fatihah, panjenengan ikuti Pak nggih. Yang wajib saya 7 ayat ini diulang-ulangnya sab'ul matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kan julukannya Fatihah itu. Umul Kitab, ya Al-Fatihah, Umul Kitab, Sab'ul Masani, ya itu. Sab'ul Masani 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau mazhab kita Syafi'i mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini 7 ayat yang diulang-ulang. Lah kalau yang tidak pakai bismillah 7 ayatnya bagaimana? Mereka ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim itu 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat lagi. Makanya mulai dari alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 2 ayat. Kalau kita 1 ayat sesuai di dalam Al-Qur'an itu, ya, Al-Qur'an itu kan kita 7 ayat seperti yang itu, yang masyhur, Begitu. Bismillah ini termasuk ayat dari Al-Fatihah. Moga kita mulai dari ta'awud. Ta'awud itu bagaimana sunnah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnah. Panjenengan tidak baca ta'awud tidak apa-apa. Cepat-cepat, apalagi surat duha. Mangkat kerja. Diambil wajib-wajibnya saja, nggak apa-apa. Yang penting duha. Nah, duha itu memang amalan orang-orang pengusaha, Pak. Nah, kalau kuli-kuli kan duhanya kan cepat, Pak. Duha itu duha untuk pengusaha. Doa untuk pengusaha itu duha. Sholat kalau kuli itu kan harus nanti terlambat didukani bosnya. Kalau pengusaha kan santai-santai, yo mangkat sak enakku toh, buka warung sak enakku kok kan gitu. Nah, pengusaha sendiri kok. Tapi kalau ikut orang cepat-cepat itu. Makanya ambil yang wajib-wajib. Takbiratul ihram, Fatihah, kemudian apa Pak? Ya yang rukun fi'li itu tadi. Terus tahiyat akhir jangan lupa, salam. Wah sudah. Itu yang wajib-wajib saja sah itu. Karena ditunggu majikannya. Boleh kita baca Fatihah, Bapak Ibu ikuti saya supaya Fatihah panjenengan betul. Lah kalau dulu-dulu kurang betul bagaimana? Enggak apa-apa. Dulu diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Lah kenapa diampuni? Karena belajar. Yang tidak diampuni yang tidak mau belajar. Sudah titik. Mau jenengan tahu cari kiai siapa, guru siapa, dia kok bacanya kok enggak mau belajar, bacanya salah. Oh, mardut terus. Mardut itu apa? Ditolak terus. Tidak terima. Tapi hari ini sudah belajar Fatihah. Lah kemarin-kemarin salah, tidak apa-apa, diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Moga kita awali dari ta'awud ya, diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Moga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita masuk ke rukun, mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya ada tasdid Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Hiru ada tasdidnya. Hiru dipantulkan. Hirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama. Moga sekali lagi bismillah moga. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang jelas Pak, enggak boleh enggak boleh harus jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa rabbil alamin, ada tasdidnya Pak. Rabbil alamin. Ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang masuk ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Lihat tasdidnya Pak. Enggak boleh Ar-Rahman tapi ada tafhim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bersama. Ar-Rahmanir-Rahim. Masuk ayat keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dalnya tasdid middin ada tasdidnya Pak. Maliki panjang Pak. Maliki. Kalau maliki boleh. Cuma yang masyhur, yang afdal maliki yaumiddin. Bersama.
Maliki yaumiddin. Kalau ada itu imam baca pendek boleh, dia punya alasan. Maliki yaumiddin boleh, seperti malikin nas mahnya pendek, jangan dibalik-balik. Malikin nas mahnya panjang, malikin nas ya kebalik-balik, malikinnya mulai pendek kali. Kalau malikin nas pendek ya, malikin nas ilahin nas pendek. Kalau maliki yaumiddin boleh. Kalau maliki yaumiddin itu boleh. Yang afdal begitu panjang. Maliki yaumiddin juga boleh. Artinya kalau maliki yaumiddin itu yang merajai hari kiamat. Maliki yaumiddin, tidak ada yang hidup. Besok semua mati, semua meninggal semua. Maliki yaumiddin, Allah yang merajai. Sudah, siapa yang di dunia itu sombong, siapa yang di dunia itu begini-begini, nggak bisa yang jawab. Maliki yaumiddin, nggak boleh apa itu Pak, panjenengan dinnya itu dihilangkan. Maliki yaumiddin nggak boleh. Aduh, maliki yaumiddin, yau bukan yau. Nah, Pak ya, jangan yau. Kalau yau itu kurang bagus. Yang bagus yau, Z-A-U, yaumiddin, maliki yaumiddin, bersama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, yaknya tasdid Pak, jangan lupa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain, nasta'in, bersama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya kecil, nasta'in. Kalau sin kecil itu panjenengan meringis jadi. Kalau nasta'in kok mau cucu? Oh, enggak, sin kecil itu sin besar. Nos, nah ini. Kalau meringis, meringis itu ya ke kanan sama ke kiri itu bibirnya sama, 1 cm 1 cm. Nah, kalau kebanyakan meretot nantinya. Nasta'in ya, itu udah jadi sin kecil tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bersama. Jadi diulang-ulang nanti Pak di rumah Pak ya, diulang-ulang, jangan malu. Biar rumah Pak Jena ada suara Al-Quran, suaranya kok TV, HP itu saja suaranya. Ada orang ngamuk tok malah ya. Suaranya itu biar panjenengan baca, ibu-ibu sama masak gak apa-apa. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat Masya Allah luar biasa. Kalau panjenengan tahu artinya dan itu tahu bagaimana fadilahnya, Masya Allah, panjenengan pasti merasakan nikmat ketika sholat, lezat sekali ketika nikmat. Mau panjenengan tidak ada artinya saja yang nikmat, apalagi sholatnya di Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masya Allah bisa nangis gitu. Hanya suaranya saja, apalagi tahu artinya, Masya Allah, tahu luar biasa. Nanti sedikit bocoran apa itu artinya lah bacaannya. Wow, terjemah ada iya, tapi panjenengan ada gak mau baca kok. Ya, kita teruskan lagi Pak. Ayat yang ke berapa? 6 ya. Tadi sudah iyyaka na'budu yang kelima, yang keenam ihdinas siratal mustaqim. Itu hamzah ketemu ha. Ihdinas sirat, ini harus apa? Sweet, karena sofir sifatnya itu shot itu hamas juga. Ihdinas siratal mustaqim, musin kecil, mustaqim meringis lagi, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, bersama. Bedakan shot dan sin. Ya, kalau shot yang pertama ihdinas siratal, shot seperti suaranya angsa itu, angsa. Ihdinas siratal mustaqim, mesin kecil, mustaqim, jangan mus mecu, jangan
Ya mencucu tapi meringis lagi. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bersama. Terakhir, ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tidak kuat boleh berhenti anam ta'lim boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim boleh Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunah amin. Kalau tidak kuat itu satu ayat di wakaf tengah-tengah tadi anam ta'lim boleh. Tapi bagi imam kalau nafasnya bagus kuat itu bagus diteruskan. Karena apa? Itu satu ayat. Kalau mazhab Hanafi, Maliki, sebagian dari Hambali itu memang itu satu ayat itu menjadi dua ayat. Maka dia berhenti di situ. Kalau bagian di Mekah, Madinah, di masjid-masjid itu biasanya berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya begitu kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu mazhab Maliki. Banyak kan begitu. Karena apa itu dua ayat. Kalau kita satu ayat, makanya afdol diwasolkan. Itu terus. Kalau mazhab Syafi'i. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersama, cepat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminnya langsung Pak, jangan waladdallin. Rabbi firli wali walidayya wajin. Amin. Kalau aminnya setelah Rabbi firli berarti ngamini Rabbi firli, bukan ngamini Fatihah. Padahal yang sunnah ngamini apa? Al-Fatihah. Waladdallin. Amin. Padahal tambah Rabbi firli wali walidayya. Amin lagi gak apa-apa. Ya, amin lagi tidak apa-apa. Guru saya ajarkan itu banyak orang-orang aminnya ketika setelah Rabbi firli walidayya. Amin, jangan. Aminnya itu setelah waladdallin. Amin, begitu nggih. Supaya apa ngamini Fatihahnya. Kenapa? Lu Fatihah itu doa luar biasa. Ketika panjenengan baca Bismillahirrahmanirrahim, itu langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan salat ini tak bagi menjadi dua. Bagi dua. Nah buktinya apa? Ketika baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah segala puji milik engkau lillah Rabbil Alamin. Engkau adalah Tuhan semesta alam ini Rabbil Alamin. Bagaimana Allah menjawab? Bacanya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab Hamidani abdi. Loh ini hambaku ini muji kepadaku. Terus kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Allah, engkau itu selain Rabbil Alamin punya sifat Ar-Rahmanir Rahim. Maha kasih sayang dunia akhirat, maha kasih sayang akhirat saja. Ar-Rahmanir Rahim. Maka Allah menjawab, Asna ali abdi. Loh, hambaku itu nyanjung-nyanjung aku. Hah? Ngalem manang ingsun. Dijawab oleh Allah begitu. Kita baca Maliki Yaumiddin. Ya Allah, engkau Maliki Yaumiddin. Dat yang merajai besok hari kiamat. Allah jawab Majadani abdi. Loh hambaku ini ngagung ke aku. Allah jawab. Maka afdol kalau sholat itu tidak diwasol, tidak terus tapi berhenti wakaf. Kan Allah menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin dijawab oleh Allah. Ar-Rahmanir Rahim dijawab oleh Allah. Maliki Yaumiddin dijawab oleh Allah. Majadani abdi. Ketika baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu Allah. Hanya kepada engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami minta pertolongan. Maka Allah jawab, lah ini hadza as-shalah, hadza shalah. Ini menjadi dua bagian nisfain. Ya, jadi dua bagian. Yang satu untuk hambaku li abdi dan sebagian untuk aku. Wa li abdi mas'al, untuk hambaku saya kasih
Apa yang dia minta? Apa yang kita minta? Ya karena budia karena stain. Ya Allah, ngaku ya Allah saya ini hamba kepada Engkau dan kami minta pertolongan. Apa yang kau minta? Saya minta ya Allah, tidak minta uang, tidak minta jabatan, tidak minta apa-apa. Minta apa? Itu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, hidayah ya Allah yang benar, yang lurus. Betul, yang lurus. Dan jalannya siapa? Itu ya Rabb itu. Jalannya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya itu loh ya. Orang-orang yang sudah Kau berikan nikmat, anta alaihim. Orang-orang yang sudah Kau berikan nikmat siapa? Para nabi, para rasul, para syuhada salihin, siddiqin, itu orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Ya, jalannya itu ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang Kau murkai, maghdub. Waladhdallin, juga jalannya orang yang sesat, tidak. Bukan jalannya maghdub, kalau dalam tafsir jalannya orang Yahudi. Waladhdallin, orang ini tidak. Ghairil maghdub waladhdallin, tidak jalannya orang yaknah mboten. Mungkin itu jalan waladhdallin. Waladhdallin jalan orang yang sesat, tidak. Ya, itu kan doa. Hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Intinya di situ. Maka kita wajib minta hidayah kepada Allah, yang wajib setiap hari 17 kali, Pak. Karena apa? 17 rakaat. Setiap rakaat wajib baca Al-Fatihah. Karena Fatihah rukun dari sholat. Begitu sedikit yang saya sampaikan tentang bab rukun sholat baru nomor 4 ya. Mungkin ada yang ditanyakan tentang sholat atau bab yang lain, monggo, karena ini waktunya dikasih 1 jam, ini sudah lewat 1 jam. Alhamdulillah. Monggo kita kasih satu termin pertanyaan. Ada yang tanya? Monggo. Terima kasih Pak Ustadz. Langsung untuk yang kami tanyakan tadi untuk sholat tatkala sedang menderita sakit, Pak. Kalau di rumah sakit itu kan mungkin dipasang berbagai macam alat, masih bisa duduk. Yang kami tanyakan, apakah harus menghadap kiblat? Karena kan menghadap kiblat kan harus mungkin mengubah tempat tidurnya, atau mungkin harus, padahal ini kan ada beberapa alat. Itu persyaratannya seperti apa? Apa harus tetap mengikuti pada waktu di rumah sakit itu, atau apakah harus menghadap ke kiblat? Pasien masih bisa duduk, masih bisa gerak, namun dipasang berbagai alat. Sehingga kalau menghadap kiblat kan harus muter, tempat tidurnya harus mungkin diputar. Itu yang pertama, pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mohon untuk penjelasan materi beberapa lalu itu tanya Al-Fatihah bisa diganti dengan apa itu basmalah. Pertanyaan, apakah persamaan antara basmalah dengan Al-Fatihah? Karena semua surat di dalam Al-Quran kan diawali dengan basmalah. Kemarin Pak Ustadz disampaikan bahwa sama Al-Fatihah cukup diganti dengan basmalah. Nah, ini kami mohon penjelasan apa persamaan basmalah dengan Al-Fatihah. 2 pertanyaan saja, Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan tadi. Posisi sholat orang sakit ya, ketika di rumah sakit itu kan menghadap kiblatnya susah. Apabila yang sakit ini masih bisa duduk, berarti kan dia bisa pilih. Kalau duduk harus diusahakan menghadap kiblat. Karena bisa duduk berarti bisa geser menghadap ke saudaranya kemana gitu. Tapi kalau sudah diikat-ikat, nah ini dia kan darurat. Makanya kalau darurat tidak apa-apa ketika menghadap dimanapun dia posisinya. Seperti panjenengan di pesawat ya, itu menghadapnya kemana itu nggak tahu. Karena darurat begitu. Jadi selama masih punya akal memang wajib sholat tadi, dalam posisi apapun tetap sholat. Namun apabila orang ini sehat, ketika dia yakin ketika sholat itu tidak sempurna, waktu sakit, waktu apa, atau mungkin waktu di mana musafir itu merasa kurang sempurna, boleh i'adah. I'adah itu apa? Mengulangi, bukan kodok.
Kalau kodok kan tidak sholat sama sekali, kemudian bayar utang, kodok. Tapi kalau iadah mengulangi itu tidak dosa. Oh, saya kurang mantep waktu di rumah sakit karena begini, ya, jangan ulang iadah, sholat duhur, sholat asar diulangi ketika sudah sehat. Kemudian pertanyaan kedua tentang bismillah. Dalam mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim adalah min ayatil Fatihah, dari ayat Al-Fatihah. Termasuk ayat Al-Fatihah. Memang Imam Maliki termasuk imam di antara dari Imam Hambali itu, khususnya Imam Maliki ya, itu bismillah ini tidak termasuk ayat Al-Fatihah. Makanya tidak hitungan, sunnah saja baca bismillah. Seperti sunnahnya baca surat-surat yang lain, kata Imam Maliki. Nah, tapi kalau panjenengan ikut Imam Maliki harus satu qodiyah, harus tahu sarahsanya Imam Maliki, wudunya Imam Maliki, kan begitu. Kalau kita ikut Imam Syafi'i ya satu qodiyah. Oh, Imam Syafi'i itu bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari Al-Fatihah. Makanya hitungannya itu sabul masani 7 ayat yang diulang-ulang dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim satu ayat. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim satu ayat, 2 ayat gitu. Nah, terus bismillah yang di surat-surat yang lain itu kan sunnah. Panjenengan nggak baca bismillah nggak apa-apa. Itu kan karena sabda Rasulullah SAW hadis yang banyak sekali ya. Di antaranya orang yang setiap suatu tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim faktok, maka amalnya itu putus, tidak keberkahan maksudnya. Makanya mau baca surat ya bismillahirrahmanirrahim. Mau naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena fadilahnya bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Nah, di antaranya jawaban tentang bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Syafi'i itu wajib, kalau ditinggalkan tidak sah. Begitu. Karena kita Indonesia banyakkan mazhab Syafi'i, khususnya orang-orang Nahdiyyin ya, gitu. Tapi kalau panjenengan mau ikut Imam Maliki boleh, gak apa-apa. Cuma syarat wudunya ketika sholatnya ikut Imam Maliki, tahu caranya Imam Maliki, belajar mazhab Imam Maliki. Ngaten. Imam Maliki nggak bismillah nggak apa-apa, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu. Lah ke Mekah Madinah itu mazhabnya apa Pak? Mazhabnya banyakkan Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Bismillahnya sir, baca tapi tidak dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bismillah pelan begitu. Ya, tetap baca tapi pelan. Kalau kita kan sunnah jahar terus, dikeraskan semua. Gitu nggih? Oke, mungkin ya. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah sudah untuk kajian pagi ini karena tidak jam 5.30. Besok insya Allah pertanyaan dilanjut lagi. Terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua untuk bekal fitini dunya wal akhirat. Allahumma amin. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.